Ayan dalam waktu kurang dari 2 hari pada pembukaan kedua hari Jumat kemarin, harga saham PJAA sudah teroreksi sekitar 28% dan dari titik tertingginya tahun ini teroreksi sekitar 42,3%. Banyak investor yang mengaitkan hal ini dengan kinerja yang tidak memuaskan kuartal 1 tahun 2024 PJAA. Bagaimana sebenarnya fundamental dari PJAA dan sebenarnya berapa harga wajar dari saham PJAA? Semuanya, kembali bersama saya, Nawi Wijaya di channel Pipeline Investasi. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan review kinerja dari emiten pembangunan Jaya Ancol dengan kode saham PJAA untuk kinerja kuartal 1 tahun 2024 yang dirilis sekitar hari Jumat kemarin. Dan nanti juga saya akan mencoba untuk menghitung harga wajar dari saham PJAA. PJAA dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta sebanyak 72% dan PT Pembangunan Jaya 18,01% dan keduanya merupakan pengendali dengan memiliki anak masyarakat atau publik itu 9,99%, usaha tourism, resort, kuliner, meeting, executive, convention, and exhibition yang dalam bahasa Indonesia itu pertemuan, executive, konvensi, dan pameran. Dan pokok laporan keuangannya terbagi menjadi 3 kegiatan utama: pariwisata, yakni yang mengelola kawasan wisata, penunjukan keliling, dan penginapan. Lalu ada aspek yang meliputi pembangunan, penjualan, dan penyewaan properti, dan perdagangan dan jasa, penjualan barang dagangan, jasa sarana transportasi laut, dan pengelolaan restoran dan air. Dari laporan laba ruginya, sebenarnya pendapatan usaha PJAA turun tipis ya, 1,9% secara tahunan atau year on year, atau sebesar 4,7 miliar rupiah dari 260,3 miliar rupiah menjadi 255,6 miliar rupiah. 83 miliar itu dari pariwisata, 55,7 miliarnya dari kegiatan real estate dan perdagangan dan jasa, 49,8 miliar rupiah. Dan kalau di breakdown lagi, pendapatan real estate itu dari yang sebelumnya tidak ada ya, pada tahun 2023 sekarang masuk 5,6 miliar rupiah. Pendapatan PN atau anak wisata itu menurun 15,2% secara year on year menjadi 19,7 miliar rupiah. Tetapi pendapatan dari pintu gerbang itu naik ya, menjadi 15,1% secara year on year menjadi 55,8 miliar rupiah. Pendapatan hotel dan restoran itu mengalami penurunan, penyewaan kios, lahan, dan gedung itu mengalami kenaikan 3 miliar rupiah. Barang dagangan juga naik signifikan ya, tetapi pendapatan usaha lainnya itu mengalami penurunan. Nanti ada pendapatan tanah dan bangunan, maka bebannya juga jadi ada ya. Tadi pendapatan turun 1,9% year on year, beban pokok pendapatan dan beban langsung itu meningkat ya 21,9%, sehingga pendapatan laba brutonya menjadi menurun 21,3% menjadi sebesar 112,5 miliar rupiah. Beban usaha naik signifikan ya, sebesar 33,2% yang menyebabkan laba usaha itu turun signifikan sebesar 48% menjadi 50 miliar rupiah. Laba sebelum pajak penurunannya lebih besar lagi, yakni sebesar 67,5%. Beban pajak penghasilan itu mengalami penurunan drastis, tetapi tetap ya terjadi penurunan pada laba bersih sebesar 71,4% dari 44,6 miliar menjadi 12,7 miliar rupiah. Penghasilan earning per share dari 28 rupiah menjadi 8 rupiah. Dari sisi arus Asia, dari kegiatan operasi menurun secara tahunan, tetapi tetap masih positif ya, menjadi 43,8 miliar. As dan skala as akhir periode 282,5 miliar rupiah. Untuk posisi keuangan ya, aset mengalami penurunan secara kuartalan dari 3,7 triliun menjadi 3,59 triliun yang disebabkan penurunan yang signifikan pada as dan skala asnya dari 411 miliar menjadi 282,5 miliar. Liabilitas mengalami penurunan menjadi 1,96 triliun dan ekuitas 1,6 triliun. Jadi liabilitasnya lebih besar dibandingkan ekuitas. Profit margin pada kuartal 1 tahun 2024 sebesar 5,09% dan angka ini jauh lebih kecil ya bila dibandingkan dengan 12 bulan terakhirnya yang sebesar 16,01%. Margin laba usahanya pada kuartal 1 2024 sebesar 19,56%. Angka ini juga lebih kecil bila dibandingkan dengan 12 bulan terakhirnya
yang sebesar 31,61%. Untuk proyeksi saya pada kuartal 2 tahun 2024 nanti, kinerja BCAA akan jauh lebih baik dibandingkan dengan kuartal 1-nya. Hal ini dikarenakan terdapat lebih banyak libur pada kuartal 2 ini ya, termasuk libur lebar pada bulan April kemarin. Lalu pada bulan Mei nanti juga ada 5 tanggal merah bila tidak ikut dengan cuti bersama. Akhir Juni itu sudah mulai memasuki libur anak sekolah. Sedangkan kemarin di kuartal 1 itu kan bulan puasa dominan ya dari awal Maret hingga akhir Maret. Namun bila dibandingkan secara tahunan ya dengan kuartal 2 tahun lalu, saya mempertimbangkan ada 2 kuartal. Pada libur lebar kemarin atau tahun lalu, dari beberapa sumber, jumlah pengunjung Ancol itu pada 5 hari libur lebaran sebanyak 398.000 pengunjung. Sedangkan pada tahun 2024 pada jumlah hari yang sama sebanyak 354.000 pengunjung. Yang artinya jumlah pengunjung dengan jumlah hari yang sama pada liburan lebaran tahun ini menurun sebesar 11%. Namun yang masih menjadi pertimbangan tadi ya bahwa jumlah hari libur pada bulan Mei ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi diharapkan angka ini bisa mengejar dalam tanda kutip atau tinggalan pada libur lebarannya. Untuk pertimbangan yang kedua bagi tantangan tersendiri ya bagi segmen rekreasi, karena segmen rekreasi ini kan mendominasi pendapatan dari BCAA, yakni daya beli masyarakat dan rekreasi bukanlah kebutuhan pokok. Sedangkan harga pangan yang merupakan kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang signifikan sehingga daya beli dari masyarakat itu menurun atau lebih mengutamakan kebutuhan pokoknya lebih dahulu. Dan ini mungkin menjadi alasan yang valid mengapa lebaran tahun ini jumlah pengunjung Ancol itu berulang ya dibandingkan tahun sebelumnya. Dan selain itu patut juga ya dipertimbangkan musim dan cuaca bahwa BMKG mereka memproyeksikan pada bulan Mei dan Juni musim hujan itu mulai berulang ya untuk Pulau Jawa dan sekitarnya, sehingga ini diharapkan untuk menambah atau menjadi peluang besar menambahnya jumlah pengunjung Ancol. Berdasarkan faktor-faktor tadi, saya memproyeksikan pada kuartal 2 tahun 2024 laba BCAA itu belum dapat sebaik kuartal 2 2023 ya atau tahun sebelumnya, dengan proyeksi earning per share di kisaran 25 hingga 30 rupiah. Kinerja BCAA mulai berangsur normal tanda kutip pada semester yang kedua, yang saya proyeksikan earning per share-nya pada semester 2 itu di sekitar 75 rupiah, sehingga proyeksi earning per share 2024 setahun penuh untuk BCAA ini sebesar 110 rupiah. Semakin ketatnya persaingan tempat wisata di lingkungan sekitar BCAA ya atau provinsi Jakarta membuat saya pesimis ya bila harga saham BCAA diapresiasi seperti 10 tahun terakhir yang rata-rata PE ratio-nya itu sebesar 12,73 kali ya. Jadi terbilang di harga yang cukup mahal atau premium ya, di atas PE ratio 10 kali. Sedangkan rata-rata PE ratio saham BCAA dalam 3 tahun terakhir itu hanya sebesar 6,03 kali. Berarti bahwa pasar masih kurang mengapresiasi saham BCAA semenjak pandemi tahun 2020, meskipun kinerja atau laba dari BCAA sudah membaik. Maaf, berdasarkan dua kondisi valuasi tadi, saya ambil mediannya di angka PE ratio 9 kali. Menurut saya itu hal yang pantas untuk emiten sekelas BCAA ya. Maaf, dengan menggunakan PE ratio sebesar 9 kali untuk harga wajar saham BCAA dengan proyeksi earning per share yang tadi telah di-mention 110 rupiah, maka harga wajar saham BCAA sebesar 590 rupiah. Secara seasonality, probabilitas saham BCAA naik 53% pada bulan Mei bila menggunakan data 20 tahun terakhir, dan bila menggunakan 10 tahun terakhir itu 56%, dan 5 tahun terakhir bahkan mencapai 75%, yang artinya kenaikan harga saham BCAA pada bulan Mei probabilitasnya cukup tinggi. Sekian pembahasan mengenai review kinerja dari saham BCAA kuartal 1 tahun 2024, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Baik.